teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai good governance. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Korni Agustin, Angelia Dwi Ananda, dan Mispa Adisti. Ada 4 materi yang akan kami jelaskan dalam video tersebut, yaitu definisi, prinsip, sejarah, dan penerapan. Materi pertama, apa itu good governance? Untuk definisi tersebut, kami mengambil menurut 5 para ahli. Pertama, Kuinan. Good governance merupakan rangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang untuk mencapai berbagai kepentingan tertentu. Kedua, menurut Mardiasmo, good governance merupakan salah satu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. 3. Menurut Bintoro Cokro Aminjoyo, good governance merupakan bentuk administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral menjadi agent of change dari masyarakat berkembang dalam suatu negara berkembang. Keempat, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan 9 prinsip-prinsip dari good governance. Kelima, menurut United Nations Development Program, good governance merupakan suatu hubungan yang dalam sinergis dan konstruktifnya ada di antara swasta dan masyarakat. Materi kedua ada prinsip-prinsip dari good governance. Menurut United Nations Development Program, ada 9 prinsip dari good governance. Pertama, partisipasi. Masyarakat mempunyai suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Kedua, supremasi hukum. Aturan hukum harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh. Ketiga, ada transparansi yang harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. 4. Daya tanggap. Setiap institusi dan prosesnya diarahkan untuk melayani pihak yang berkepentingan. 5. Orientasi pada konsensus untuk menjembatani kepentingan agar tercapai konsensus menyeluruh bagi masyarakat. 6. Kesetaraan. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mensejahterakan kehidupannya. 7. Efektivitas dan efisiensi untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. 8. Akuntabilitas, di mana pengambil keputusan bertanggung jawab pada masyarakat atau lembaga yang berkepentingan. 9. Visi strategis, pemerintah dan masyarakat mempunyai pandangan yang luas tentang good governance. Materi selanjutnya adalah sejarah good governance. Administrasi publik mengalami perkembangan paradigma secara dinamis, yang diawali dengan munculnya yang pertama, Old Public Administration atau OPA. Penerapannya dimulai pada tahun 1887 pada era penjajahan Belanda atau sistem kerajaan. Yang kedua ada New Public Management atau NPM. Penerapannya mulai pasca 1998. Setelah reformasi, birokrasi mulai dikenal di Indonesia. Yang ketiga adalah New Public Service atau NPS. Penerapannya pada tahun 2000-an seperti pelayanan terpadu satu pintu atau PTS. 3 hal yang melatar belakangi munculnya good governance. Yang pertama, munculnya fenomena gelombang demokratisasi berskala global. Yang kedua, terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai institusional bagi proses pengelolaan distribusi sumber-sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat dunia ketiga. Dan yang ketiga adalah terakumulasinya kegagalan struktural program yang diprakarsai oleh IMF dan Bank Dunia.
Pada era reformasi ini, pemerintah yaitu legislatif dan eksekutif telah menghasilkan 3 produk perundang-undangan yang mengubah wajah sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus utama pada pemberian wewenang yang lebih besar kepada daerah, kabupaten, dan kota dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan melalui desentralisasi kebijakan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan fokus utama pada pengalokasian dana dan wewenang untuk mengelolanya yang lebih besar kepada daerah, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik dengan fokus pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di daerah maupun pusat. Namun, penerapan good governance di Indonesia sendiri bisa dibilang belum sempurna. Kenapa sih? Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan 2 produk utama good governance. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menciptakan good governance yang baik, antara lain mulainya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan serta dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN.